dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Semua wanita termasuk wanita-wanita muda khususnya ingin cantik. Dan oleh karenanya tanpa pikir panjang begitu saja membeli produk-produk kosmetika walaupun banyak yang beredar yang illegal kosmetika yang membahayakan kesehatan. Akan tetapi begitu banyak kosmetika ilegal beredar tapi penindakannya masih sangat minim. Inilah Hot Room, bahaya kosmetik ilegal. Peredaran kosmetik ilegal semakin merajalela. Tidak tanggung-tanggung, nilai ekonomi dari peredaran kosmetik ilegal setahun terakhir ini saja mencapai 34 miliar rupiah. BPOM dan kepolisian kerap melakukan sidak dan penggerebekan. Namun produsen kosmetik ilegal tetap tak hilang akal memproduksi dan mendistribusikan barang berbahaya ini. Lalu bagaimana cara yang tepat menghentikan peredaran kosmetik ilegal ini? Mungkinkah kosmetik ilegal tak lagi beredar? Seperti biasa, otak saya tidak jalan kalau sebelum minum kopi yang paling nikmat. Aduh, senikmat rasanya seperti berlian saya. Dr. Richard Lee, bisakah Anda uraikan apa pelanggaran-pelanggaran yang sekarang ini dalam praktek dalam bidang kosmetika termasuk skincare? Kalau menurut saya, secara garis besar ada 4 nih Bang. Ada 4. Yang pertama, skincare abal-abal tuh masih banyak beredar di masyarakat. Apa arti abal-abal? Yang belum BPOM. Belum BPOM? Polosan. Polosan, Yes. Oke, abal-abal. Yes. Ya. Yang kedua, ada 9 produk kemarin yang sudah BPOM. Sudah BPOM? Tapi ditarik oleh BPOM karena katanya mengandung K3, K9, sama Sudan 3. Artinya campurannya membahayakan kesehatan. Betul. Ya, oke. Jadi bukan abal-abal, tapi ternyata elemennya Apa yang didaftarkan dan apa yang dijual itu berbeda. apa yang didaftarkan Dan beda dengan apa yang dijual. Betul. Oke, ya, Temuannya berbeda. pelanggaran kedua. Ketiga? Yang ketiga, ada ini yang lagi hits ini, ada seorang selebgram tiktokers besar yang sudah menjual obat slimming yang katanya terjual 1 juta produk, tapi belum BPOM sampai detik ini. Sampai 1 juta, Yes. tapi belum BPOM, dan orangnya belum dapat, belum jadi tersangka atau apa? Belum. Hah? Belum dan masih Aku mau biasa kenalan, aja. kuat banget itu orang. Itu apa, selebgram? Selebgram TikToker. Cewek atau cowok? Cewek. Cewek? Cewek. Dari tadi kayak kau bilang ke saya, oke, menang 4 apa? Kasus saya nih Bang, yang paling menarik ini. Lu juga kena kasus? Yes. Oke, yang keempat gimana tuh? Yang viral ini salah satu produk yang saya review, yang abal-abal sudah jelas, Ya. Tapi yang dipromosikan lewat artis. Ya. Pada perjalanannya dia berubah menjadi skincare yang BPOM. Oke. Jadi dulunya itu abal-abal, Ya. terus di-review oleh artis, saya review, terus berubah menjadi yang aman. Oke. Ya, pertanyaannya, apakah ini bisa dikasuskan? Review yang lama ini, apakah bisa dikasuskan? Itu yang kasus saya sekarang, Bang. Tadi dulu, kasus kamu yang dulu, Yes. bukannya kau yang masuk penjara sebentar? Ya sudah menang pra-peradilan, Bang. Ah, udah menang? Sudah menang, Bang. Maksud kamu sudah bebas sekarang? Bebas. Barang Hah? buktinya juga disita secara tidak sah. Dan yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya, Bang. Oke, jadi ada 4 jenis. Oke, apa yang Anda tahu tentang apakah ini 4 praktek ini bisa berjalan? Apakah karena kelalaian dari BPOM atau gimana? Kalau menurut saya ada banyak faktor sih Bang. Saya Ya. tidak mau menjelekkan BPOM, tapi saya juga tidak mau muji. Ada bagian-bagian tertentu yang BPOM cukup baik. Ya. Ada bagian-bagian tertentu yang BPOM memang kurang baik, Ya. harus kita akui. Nah, kalau kita ngomong yang masif dulu Bang ya. Ya. Yang kita ngomong itu salah satu yang everlasting song. Jadi lagu yang dari zaman ke zaman selalu ada. Ya. Yaitu produk abal-abal tuh banyak banget ditemui. Ya,
Di mana-mana, kalau kita datang ke pasar, jangan kan kita ke pasar deh ngomongnya. Kalau kita buka e-commerce itu kan mall sebenarnya. Mall dunia maya. Itu penjualan nomor 1 terlarisnya itu adalah skincare abal-abal, Bang. Yang benar? Yes. Kok BPOM diam aja? Oke. Anda kan dokter. Apa bahayanya memakai skincare atau kosmetik abal-abal? Yang kita takutkan kalau di dalamnya itu mengandung merkuri dan hidroquinon. Merkuri dan hidroquinon. Itu akibatnya apa? Kalau awal-awalnya dipakai itu bagus, putih, kinclong, mengkilat. That's why makanya ini laku banget di pasaran. Putih, kinclong dan langsung hasilnya cepat banget. Tapi habis itu dia ketergantungan dan wajahnya akan jadi rusak. Apalagi? Bisa nyebabin kanker juga, Bang. Bisa menyebabkan kanker. Ada satu cerita yang di Jepang, Bang, tragedi Minamata, kalau kita masih ingat, tahun 1700-an, itu masyarakat Jepang itu makan ikan yang makan merkuri di sungai. Jadi ikannya makan merkuri di sungai, rakyat Jepangnya makan ikannya. Terus terjadi tragedi, semuanya rakyat Jepang pada waktu itu di tragedi Minamata, semuanya kena gangguan saraf. Di Indonesia, kita mengoleskan sendiri ke wajah, nggak pakai ikan. Begitu ya? Dari produk skincare maupun kosmetika yang beredar di pasaran sekarang ini, ada berapa persen yang abal-abal atau ada izinnya tapi kandungannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke BPOM? Ada kira-kira berapa persen? Kalau dulu saya bilang sebelum saya melakukan edukasi, itu mungkin sekitar 70-80% pasien saya. Itu rata-rata korban krim abal-abal. Kalau sekarang setelah saya melakukan edukasi dan kita kasih edukasi ke masyarakat, sekarang kira-kira 50% ya. 50%? Masyarakat datang tuh ketergantungan skincare abal-abal. Ini harus ditanya ke Pak Jayadi nih, Kombes Pol, Mabes Polri, Kasubdit Narkoba ya? Wakil Direktur Narkoba. Wakil Direktur Narkoba di Mabes Polri. 50% katanya skincare abal-abal beredar. Apa yang telah polisi lakukan? Ada beberapa kasus, khususnya di tahun 2022, lebih kurang catatan kami itu 15 kasus terkait dengan produk kosmetika yang beredar di masyarakat, kemudian kita lakukan penegakan hukum. Caranya? Yang pertama, kita mendapatkan informasi ataupun laporan dari Badan POM. Yang kedua, kita mendapatkan hasil penyelidikan dari teman-teman di lapangan. Kemudian kita lakukan uji. Sampai ke pengadilan nggak? Betul, sampai ke proses ke pengadilan. Tetapi yang kita ingin pastikan adalah apakah betul produk yang dalam tanda kutip abal-abal itu secara laboratoris bisa kita uji dan dinyatakan. Siapa yang berhak menyatakan itu? Ngabes punya peralatan atau kirim kemana? Kita punya lapor, kita punya Badan POM, punya laboratorium juga untuk menguji apakah di produk kosmetika itu mengandung zat-zat yang dilarang. Contohnya, selama ini udah berapa banyak produk kosmetika yang sudah terbukti membahayakan kesehatan? Yang catatan kami itu lebih kurang sekitar 15 kasus. Cuma yang 15? 15 kasus di tahun 2022. Di tahun-tahun sebelumnya ada yang sudah kita proses dan dijatuhi pidana. Pidananya maksud yang sudah dijatuhkan pengadilan berapa tahun? Bervariasi antara 8 bulan, 1 tahun, dan 1 tahun ringan setengah. Banget, Pak. Nah, itu memang keputusan hakim. Kami penyidik hanya menyajikan fakta yang kami dapatkan di lapangan. Terus jadi dari tadi Dr. Richard Lim mengatakan ada berapa kira-kira berapa ribu kosmetik, berapa ribu jenis kosmetika ilegal abal-abal yang beredar? Ada banyak banget, Bang. Bahkan konon ceritanya ini di suatu pasar nih, kalau disita 2 truk, besoknya masih buka lagi, Bang. Oh begitu? Ini maksudnya masuk kamu, Pak Jayadi, Mabes Polri bekerja setengah-setengah atau gimana sih? Kami menghargai informasi tadi, apalagi kemudian dalam tanda kutip konon katanya. Polisi tidak bisa bekerja hanya berdasarkan konon, tetapi berdasarkan fakta hukum. Kalau polisi nggak turun ke lapangan? Pasti turun ke lapangan untuk menguji apakah konon itu bisa kita angkat menjadi sebuah fakta hukum. Nah, fakta hukum inilah yang kemudian kita angkat masuk di dalam proses penyidikan. Dan itu pun akan kita uji. Tahun ini udah berapa kasus? Lebih kurang 15 kasus. 15 kasus tahun 2022. Kita sudah mengundang BPOM tapi berhalangan. Kita istirahat dulu, kembali habis yang ini.